Oke, halo guys. Sekarang balik lagi bareng aku, Reva, dan kita bakal bahas tentang aplikasi dari Integral ya. Aduh, kok dihapus. Oke, aplikasi dari Integral. Aplikasi Integral yang pertama adalah untuk menentukan luas suatu daerah. Nah, untuk menentukan luas suatu daerah, apa yang dimaksud yang bisa menggunakan integral adalah daerah yang dia itu nggak punya bentuk yang istilahnya teratur ya. Contohnya nih, seperti yang kita ketahui ya, misalnya nih kita mau menentukan luas daerah persegi, kan ada rumusnya yang kita ketahui adalah sisi kuadrat ya, karena memang cara menentukan luas dari persegi itu, jika melihat proses pencariannya itu ya berarti sisi bawah dikalikan dengan sisi sampingnya gitu ya. Nah, terus kemudian jika persegi panjang, maka sisi panjangnya dikalikan dengan lebarnya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana jika kita diberikan sebuah kolam renang yang tidak berbentuk? Bagaimana luasnya? Tentu kita akan sedikit kesulitan jika menggunakan cacahan seperti ini ya. Nah, menggunakan cacahan dan menggunakan rumus luas yang seperti yang kita gunakan biasanya ya. Nah, tanpa disadari ini tuh ternyata adalah kumpulan dari persegi-persegi panjang yang ukurannya itu sangat-sangat kecil sekali yang masuk ke dalam ini. Nah, rumus luas persegi panjang ini dia itu bisa dihitung dengan si integral untuk menentukan luas kolam ini itu ya, dengan batas tertentu. Batasnya itu ya berarti dari dinding yang paling pojok sampai dinding yang paling pojok satunya. Nah, pada yang akan kita bahas kali ini itu kita menggunakan batas adalah kurva dan garis, baik gabungan antara garis dan kurva ataupun kurva duanya ataupun dua garisnya ataupun dua garis yang sama itu, dua garis linear gitu ya, garis dua-duanya gitu ya. Nah, pertama, jika suatu kurva itu menunjukkan y sama dengan atau fx sama dengan, maka kurva itu akan membentuk horizontal begini ya. Nah, membentuk vertikal seperti ini ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus luasnya itu adalah integral batas bawahnya itu A, batas atasnya B, Y atas dikurangi Y bawah DX. Batas atas dan batas bawah itu adalah tembok-temboknya, tembok-tembok batasnya, dan batas bawah itu adalah sebuah tembok yang ada di sebelah kiri dari si batas atas. Itu jadi intinya adalah batas bawah itu sebuah tembok yang dia itu punya nilai X yang lebih kecil, biasa kita sebut dengan A kan. Kemudian batas atasnya adalah B. Kemudian Y atas dikurangi Y bawah DX. Nah, Y atas itu adalah Y yang lebih jauh dari sumbu X. Nah, Y bawah itu adalah Y yang lebih dekat dengan sumbu X. Kemudian ada juga teman-teman jika persamaannya itu adalah X sama dengan, atau yang kurvanya itu vertikal seperti ini. Iya, biasanya ya kurvanya vertikal itu kita gak menggunakan Y bawah, Y atas dikurangi Y bawah, tapi kita menggunakan X kanan dikurangi X kiri, atau yang sebelah kanan dari sumbu Y dikurangi sebelah kiri dari sumbu Y, begitu ya. Nah, kemudian batasnya sama saja. Batas bawah berarti yang ada tembok yang ada di bawah, berapa nilainya. Dan batas atas adalah tembok yang ada di atas, berapa nilainya. Nah, kita langsung aja ke contoh soal ya, teman-teman. Dan contoh soal adalah tentukan sebuah
luas sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva 6x min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat. Oke, maaf ya, tadi dibatasi oleh y sama dengan 6x min x kuadrat dan y sama dengan x kuadrat. Langkah pertama teman-teman, buatlah gambar. Tapi sebelum itu, kalau y sama dengan 6x min x kuadrat, itu saya tulis menjadi min x kuadrat plus 6x. Tentu boleh kan, karena nilai x kuadratnya bernilai negatif. Nah, yang pertama adalah buatlah gambarnya. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa kurva yang diketahui gambarnya ya, yang biasa keluar terutama. Yang pertama adalah y sama dengan x kuadrat, yaitu dia memiliki titik puncak di 0,0 ya, bentuknya seperti ini. Terus kemudian ada x plus 2, maka naik 2. Nah, kemudian titik puncaknya itu ada di 0,2 di sini ya. Nah, terus digambar bentuknya seperti ini. Terus kemudian ada y sama dengan min x. Nah, karena x itu hadapnya ke atas, maka min x dia hadapnya ke bawah. Itu di titik puncaknya di 0,0. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah min x kuadrat plus 2. Maka sama aja, naik 2, 1, 2 naik. Terus kemudian kurvanya ngadep ke bawah. Betul ya. Nah, terus kemudian setelah kita menentukan gambarnya yang telah dipelajari tadi, sekarang kita akan aplikasikan ke persamaan ini. Oke, yang pertama adalah, mari kita menggunakan warna yang lain ya biar mudah. Ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, yang pertama yang ini, y sama dengan x kuadrat, maka ada titik puncaknya di 0,0. Tarik tuh. Nah, y sama dengan x kuadrat. Oke, kemudian untuk yang ini, itu kita harus mengetahui ada di mana saja titik-titiknya gitu ya. Untuk mengetahui ada di mana titik-titiknya, kita cukup menjadi y sama dengan 6x min x kuadrat. Nah, ini kan ada variabel x yang termuat di dua suku ya, jadi kita bisa keluarkan dengan menyamadengankan 0. Y sama dengan 0, maka x nya berapa gitu. Keluarkan nilai x nya 6 min 6x dibagi x kan 6, x kuadrat dibagi x kan adalah x, maka x nya akan menjadi 0 atau x nya sama dengan 6. Nah, maka 0 dan 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ya. Terus kemudian kita bakal mengetahui si kurva itu. Mengetahui si kurva itu. Kurva itu kan dia punya sumbu simetri ya. Nah, sumbu simetri kan dia memotong di dua titik nih, 0 sampai 6, ya kan? Nah, memotong di dua titik kayak 0 sampai 6, maka kan tengahnya itu pasti adalah 3. Maka dia naik ke atas 3 dan kita gambar seperti ini ya. Nah, kira-kira begitu ya teman, gambarnya buruk banget. Mana nih? Nah, ya begitulah ya kira-kira ya teman-teman gambarnya ya. Nah, terus kemudian kita jadi mengetahui nih. Nah, ini dia daerah yang akan kita cari luasnya. Dengan batas atasnya adalah ini. Tik. Nah, ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah. Batas bawahnya itu berarti adalah 0 karena dia memotong di 0 itu. Nah, buat lebih yakinnya, kita langkah yang kedua adalah cari batas. Cari batas.
Gimana cara mencari batas? Cara mencari batas tuh cara mencari batas itu adalah dengan cara fungsi itu kan menunjukkan kedudukan suatu titik-titik di kuadran. Nah, kalau ada dua fungsi yang berpotongan, itu berarti kan fungsi tersebut menunjukkan titik yang sama, ya kan? Berarti buat mencari batas, yang mana batas itu adalah perpotongan dari dua fungsi, berarti batasnya bisa dicari dengan menyamakan fungsi itu menjadi 6x min x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, maka menjadi kita pindah ruas, ini menjadi 0 kemudian x kuadrat ditambah x kuadrat dikurangi 6x akan menjadi 0 2x kuadrat min 6x. Nah, ini termuat dua variabel x lagi, maka termuat variabel x di dua suku lagi, maka kita keluarkan nilai x nya menjadi 2x min 6, maka akan menjadi batasnya x sama dengan 0 dan 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Oh, ternyata batasnya adalah 0 sampai 3. Oh, ternyata kita gambarnya kurang ini ya, kita gambarnya kurang menjiwai dan merepresentasikan si ininya ya. Kayak dari 0 sampai 3 ya kira-kira. Kemudian dari 0 sampai 3. Ya kira-kira seperti inilah ya teman-teman. 0 3 itu batas atasnya 3, batas bawahnya 0. Nah, kemudian luasnya itu adalah integral batas bawah, batas atas y atas min y bawah dx. Nah, maka luasnya akan menjadi integral batas bawah 0, batas atas 3, y atas. Y atas itu adalah y yang lebih jauh dari sumbu x. Nah, ini ya. Y sama dengan 6x min x kuadrat. Maka yang ini ya. Nah, ini adalah y atas. Ini adalah y bawah. Nah, y atasnya 6x min x kuadrat. Masukkan nilainya 6x min x kuadrat. Jangan lupa dikurung biar lebih mudah. Dikurangi y bawah. Y bawah itu adalah x kuadrat. Maka menjadi luas sama dengan integral dari 0 sampai 3 6x min x kuadrat menjadi 6x min 2x kuadrat. Nah, terus kemudian kita menggunakan rumus integral seperti pada awalnya, menjadi 6x diintegralkan 6/2 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 3. Nah, kalau batasnya ada yang 0, kita cukup hitung salah satunya teman-teman. Tapi jangan lupa kalau ada minnya. Jadi kalau misalnya dia batasnya adalah dari min 1 dari 0 sampai dari min 1 sampai 0. Nah, itu kita harus hati-hati karena ada min 1 itu kan dia nanti bakal punya nilai, tapi nilainya nggak bakal positif kan, karena bakal ketemu sama negatifnya gitu. Nah, maka kita bakal ngikutin kaidah yang tadi. Pertama, masukkan nilai yang dari atasnya dulu, 3 kalikan 3 kuadrat dikurangi 2/3 kalikan 3 pangkat 3. Nah, ini jangan dikurung lagi, terus dikurangi dari 3 kalikan 0 kuadrat dikurangi 2/3 kalikan 0 pangkat 3. Seperti ini ya, 3 kalikan 3 kuadrat adalah 27 dikurangi 3 pangkat 3 kan adalah 27 bagi 3 kan adalah 9 kali 2 adalah 18. Begitu.
Nah, terus kemudian dikurangin lagi dengan 3 kali 0, dikurangi 2/3 kali 0 adalah 0. Maka 27 dikurangi 18 dikurangi 0 adalah 9 satuan luas. Satuan luas. Begitu. Mudah bukan? Caranya cukup lumayan panjang, tapi tidak masalah karena mudah. Tuh. Dan ada pula teman-teman, jika dia itu diketahui interval, maka interval ini adalah batas. Nah, interval yang lebih kecil dia adalah batas bawah. Interval yang lebih besar adalah batas atas. Contohnya seperti ini. Contoh yang kedua, jika dia memiliki interval. Nomor 2, carilah sebuah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 sumbu X pada interval 0,4. Maka caranya adalah seperti biasa, kita gambar dulu ya. Kita gambar X kuadrat plus 1 berarti naik 1 X kuadrat. Kemudian sepertinya sedikit aneh jika dibatasi oleh sumbu X ya teman-teman. Mari kita lihat soalnya lagi. Akan lebih masuk akal jika dia dikurangkan. Nah, udah begini ya. Dikurangkan min 1 maka diturun 1. Set. Nah, terus kemudian dan sumbu X. Ini kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1, dan ini adalah sumbu X. Sumbu X itu sama aja dengan Y sama dengan 0. Nah, kemudian ada interval. Jadi kayak yang bakal kita cari itu karena dia 0 sampai 4. Jadi kira-kira itu ada di daerah sini. Nah, yang ini. Nah, yang bakal kita cari luas. Nah, ini 0 sampai 4 itu adalah batas. 0 itu sama dengan batas bawah atau A, dan 4 itu sama dengan batas atas atau B. Nah, kemudian kita bakalan nyari luasnya. Luas sama dengan integral dari batas bawah itu adalah 0 dan batas atas itu adalah 4. Kemudian Y atas dikurangi Y bawah. Y atas itu berarti kan dia yang paling dekat dengan sumbu X, ya kan, dikurangi dengan Y bawah. Y atas itu kan dia yang paling jauh dari sumbu X, dikurangi Y bawah. Y bawah berarti yang paling dekat dengan sumbu X. Berarti Y atasnya itu adalah yang ini. Ini adalah Y atas. Nah, yang sumbu X ini adalah Y bawah. Nah, maka menjadi X kuadrat min 1 dikurangi Y sama dengan 0. Kurangi 0. Nah, maka luasnya akan menjadi integral dari 0 sampai 4 dari X kuadrat min 1 dx. Nah, kemudian gunakan rumus integral seperti pada umumnya menjadi 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1 kalikan X menjadi X dengan batas antara 0 sampai 4. Kemudian sama aja kita nanti masukkan menjadi nilai-nilai dari masing-masingnya.
yaitu 1/3 kalikan 4 pangkat 3 dikurangi 4 dikurangi lagi dengan 1/3 dikalikan 0 pangkat 3 dikurangi 0. Nah, kemudian menjadi 1/3 dikalikan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu kan adalah 64. 64/3 dikurangi 4, kemudian dikurangi lagi dengan 0. Nah, maka kita bisa samakan penyebutnya per 3. Menjadi 64 dikurangi 3/1, 3 dikalikan. Ini 4/1 ya, jadi 3 kali 1 adalah 3, dikalikan 3 dibagi 1 adalah 3, terus kemudian dikalikan 4 adalah 12. Maka luasnya menjadi 64 dikurangi 12, 52/3 satuan luas. Begitu kira-kira teman-teman ya caranya. Nah, terus kemudian untuk PR-nya ya, untuk Latsolnya silakan Latsolnya menggunakan Y sama dengan min X plus 2, Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini batasnya. Nah, jika kalian menemui bentuk seperti ini ya, ini kalian bisa masukkan, caranya itu adalah coba-coba, bukan coba-coba ya, apa ya, caranya itu masukkan satu-satu, seperti masukkan satu-satu nilai sembarang untuk nilai X. Jadi kalian boleh pilih rentang yang paling rendah. Rentangnya rendah, misalnya dari 0, 1, 2 atau 3 dan seterusnya. Ini pilih yang ini aja, 3 angka ini ya. Nah, terus kemudian setelah kita masukkan nilai X dengan nilai ini, maka kita akan bisa mengetahui nilai Y-nya. Nah, ketika kita mengetahui nilai X dan kita mengetahui nilai Y-nya, maka kita bisa menarik garisnya. Temukan 1 atau 2 titik. 1 atau 2 titik. Untuk kemudian dihubungkan menjadi garis. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih.